Halo Scorpio, welcome to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tidak disangka, inilah sosok yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia sosok itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi semoga Scorpio bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Dan buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Scorpio, kita akan shuffle kartunya. Ajaib, ya. Tak disangka, inilah sosok yang akan menjadi jodoh kamu. Inilah sosok yang akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, Scorpio. Di sini ada The Beast. Ini adalah gambaran sosok seseorang yang bebas gitu loh. Dia punya kebebasan. Dia orangnya tidak terikat. Kalau kita katakan dia single, mungkin dia single ya. Atau kalau kita sinkronkan atau kaitkan dengan sikap dan kepribadiannya dia gitu ya. Dia mungkin orang yang tidak mau terikat gitu. Dia orang yang pengen berlari ke sana ke sini. Intinya dia tidak ingin diikat. Nah, kenapa? Sementara kita di sini pengen mencari seseorang yang menjadi jodoh kita. Nah, bisa saja di sini juga dikatakan seseorang ini mungkin sering pergi dan datang sesuka hatinya ke kamu gitu loh. Dan dia merasa kayak ya kami itu adalah mungkin teman yang baik atau kami itu adalah pasangan yang baik. Ya mungkin dia beranggapan kamu tidak mempermasalahkan apa yang dia lakukan, suka datang dan pergi gitu ya. Nah, di sini juga aku ada rasakan ya sebuah energi the cross ya. Mungkin apakah dia lagi pengen mencari kejelasan atau jati dirinya dia ya? Karena mungkin dia merasa kayak apa ya, nggak yakin gitu ya, nggak percaya diri atau gimana, atau dia mungkin belum siap akan hal itu. Nah, tapi seseorang ini pada akhirnya ya, di sini ada the clover. Dia sebenarnya nyaman sama kamu. Dia merasakan dengan kamu itu banyak hal-hal yang membuat dia kembali lagi ke kamu gitu. Ya, mungkin di sini kamu punya hubungan dengan seseorang yang mungkin kamu anggap dia adalah orang yang tepat untuk kamu gitu. Tapi di sini kamu masih ada keraguan karena seseorang itu suka datang dan pergi gitu aja. Namun seseorang itu merasa nyaman. Tapi kamu yang nggak nyaman gitu loh. Karena kok bisa ya dia begini? Apa mungkin dia akan menjadi jodoh aku gitu? Apa dia punya potensi untuk menjadi jodoh aku? Nah, mungkin itu yang kau pikirkan ya. Dan akhirnya di sini aku melihat ada the scales. Ada sebuah timbangan di sini. Dimana akhirnya ya kamu dengan dia akan bersama. Kenapa kok bisa ya? Mungkin kamu akan ditakdirkan dengan dia. Nah, walaupun di awal hubungan kamu dengan dia itu penuh dengan tantangan, cobaan, ya mungkin Tuhan akan menguji cinta kamu dulu gitu. Karena jodoh itu ya kan di tangan Tuhan tuh. Kita itu sudah ditakdirkan berpasang-pasangan. Bagaimana cara kita untuk mencari, berusaha, ya berdoalah untuk menemukan yang terbaik. Walaupun mungkin dia dulunya adalah orang yang mungkin berantakan, dia adalah orang yang tidak baik gitu ya. Itu mungkin karena lingkungannya. Namun kalau kamu berusaha, oh jodoh aku seperti ini. Aku berharap, aku minta kepada Tuhan. Jodoh aku itu pengen orang yang baik, orang yang taat ibadah, orang yang sayang sama aku. Nah, jika kamu berdoa itu, Tuhan akan membolak-balikkan hati dia.
Nah, itu salah satu usaha yang harus kamu lakukan, ya. Tidak hanya, wah jodoh udah ditakdirkan tuh, jodoh udah diatur sama Tuhan, ya kita duduk aja, kita pasrah aja gitu. Nggak bisa begitu ya Scorpio. Tetap kita punya usaha. Usahanya apa? Menjadi seseorang yang baik gitu ya. Terus mendoakan pasangan kita itu nantinya orang yang baik juga. Nah, walaupun mungkin dia orang yang kita nggak kenal, orang yang dari alam entah entah berantah mana gitu ya. Nah, tapi dengan kita memanifestkan, kita berdoa, maka datanglah dia yang bisa benar-benar ya seimbang dengan kamu gitu loh. Ya, mungkin bisa dikatakan di sini, awalnya dia adalah orang yang benar-benar kayak, wah, kayaknya aku nggak mungkin deh bisa jadi jodoh dia. Kenapa? Dia aja sering datang dan pergi sesuka hati. Dia nggak tahu bisa menghargai perasaan aku. Nah, coba kalau dia begitu, arti kata dia kan, kamu sudah mencoba nih, aku pengen putus nih dari kamu, aku pengen pisah, kamu nggak ada nunjukin nih gitu ya. Rasa cinta sama sama aku, rasa sayang sama aku. Namun dia tidak mau. Nah, sekarang tugas kamu untuk bisa membolak-balikkan hatinya dia dan itu minta kepada Tuhan. Dan akhirnya mungkin dia akan bisa merubah perlahan-perlahan sikapnya dia, tingkah lakunya dia, perilakunya dia. Nah, itu. Dan akhirnya di sini akan ada keseimbangan antara kamu dengan dia. Jadi, dia itu adalah seseorang yang berpotensi menjadi jodoh kamu, ya. Itu gambarannya. Semoga aja nantinya kamu bisa menemukan pesan positif dari readingan ini ya. Nah, itu karena banyak ya kejadian. Awalnya seseorang itu mungkin tidak punya niat nih untuk menikah. Tapi dengan usahanya pasangannya, ya aku berharap kamu akan bisa menjadi jodoh aku. Aku berharap kamu adalah yang terbaik. Dan aku harap kamu menjadi orang yang benar-benar baik. Dan ternyata Tuhan mungkin, ya itulah dia jodohnya. Ya, begitu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu percintaan kamu ya. Scorpio. Apakah yang terbaca selanjutnya di sini? Kita akan ambil 3 lagi ya di sini. Ini kebanyakan ya. Nah, ini dia. Calling your soulmate. Oke. Ada trust. Nah, inilah dimana kamu merasa punya keyakinan, wah dia akan bisa menjadi jodoh aku. Walaupun mungkin dia datang dan pergi sesuka hati gitu ya, tapi aku yakin dia adalah orang yang baik. Nah, ini tentang keyakinan yang kamu miliki. Jadi dengan begitu akhirnya Tuhan akan mempersatukan kamu kembali. Tuhan akan memberikan jalan kepada kamu dengan dia untuk bisa bersama, saling support, saling menguatkan, dan lain sebagainya. Ya, aku merasakan di sini ada flare. Extend your light-hearted energy to other. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu merasakan ya tidak ada keyakinan nih awalnya makanya nggak yakin dengan sikapnya seperti itu, aku nggak yakin. Ya mungkin dia ada yang lain atau aku nantinya akan mendapatkan yang lebih baik. Nah, tapi akhirnya kamu dengan dia balik lagi begitu ya. Akhirnya kembali lagi. Nah, ternyata ini juga menggambarkan calling in your soulmate. Kamu meminta kepada Tuhan ya. Kamu berdoa, kamu mengafirmasikan dan memvisualisasikan ya yang membawa kamu kepada sesuatu ya soulmate gitu loh. Arti kata kamu melakukan sesuatu cara untuk bisa meyakinkan diri kamu kalau dia adalah jodoh kamu. Dan ternyata Tuhan mungkin menunjukkan jalannya, trust, keyakinan ya. Inilah seseorang yang akan berrekonsiliasi sama kamu. Mungkin bisa saja seseorang ini dulunya ya mungkin sudah menjalin hubungan dengan kamu lalu kamu merasa nggak sanggup dengan hubungan seperti ini, kamu lebih ya udahlah, aku fokus dulu ke diri sendiri. Aku pengen break dulu gitu loh. Nah, tapi akhirnya dia kembali lagi ke kamu. Jadi seseorang ini punya potensi bisa menjadi jodoh kamu gitu loh. Karena gimana pun usaha kamu untuk menjauhkan diri dari dia, ternyata kamu balik lagi ke dia, dia balik lagi ke kamu. Dia ingin berrekonsiliasi. Jadi arti kata ini adalah sebuah keyakinan kamu saat kamu minta soulmate kamu akan datang, ternyata yang datang dia lagi gitu ya. Nah, jadi ya mungkin disitulah akhirnya kamu merasakan, wah mungkin aja dia adalah orang yang benar-benar akan menjadi jodoh aku gitu loh. Karena mungkin selama ini sebenarnya dia
pada dasarnya dia baik gitu ya. Nah, kita akan coba lihat seperti apa dia selanjutnya di kartu tarot ini ya. Apakah yang terbaca lagi tentang dia yang akan menjadi jodoh kamu? Scorpio. Apakah yang terbaca di sini? Ya, The Chariot, The Fool. Oke. Di sini ada Seven of Cups. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini tadi ada The Chariot, ada Cancer, ada kartu The Fool, ada Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagis, serta Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, kalau aku lihat dari kartu Seven of Cups, ini ya, aku melihat banyak pilihan mungkin ya yang kamu miliki saat ini. Mungkin banyak sih orang yang dekat dengan kamu, banyak orang yang terkoneksi dengan kamu, tapi kamu juga bingung. Mungkin kamu tidak merasakan ada rasa kenyamanan pada mereka semua, dan kepikiran aja sama dia gitu loh. Kamu tetap pikiran kamu kepada dia, seseorang yang sudah mungkin menyakiti kamu, seseorang mungkin yang sudah meninggalkan kamu, ternyata dia balik lagi, tapi mungkin dia akan datang dengan versi terbaiknya dia, gitu loh. Ada harapan kamu seperti itu. Banyak orang yang kamu lihat, banyak orang yang ingin dekat dengan kamu, tapi mungkin kamu tidak merasakan apa yang seperti kamu rasakan terhadap dia, begitu ya. Dan aku juga dari sini ada The Chariot. Nah, disinilah akhirnya mungkin kamu bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang pantas buat kamu, mana yang tidak. Dan seseorang yang akan berpotensi menjadi jodoh kamu ya, kamu akan merasakan rasa nyaman terhadap dia. Rasa kayak apa ya, rasa kayak terlindungi gitu ya. Kalau kamu seorang perempuan, kamu merasa terlindungi. Ya mungkin dia akan berubah pada masanya gitu loh. Ya, ya mungkin menunggu waktu. Ya bisa dikatakan saat ini dia belum dewasa pikirannya, atau mungkin dia masih terkontaminasi dengan hal-hal kesenangan gitu ya. Apalagi mungkin zaman-zaman teknologi canggih saat ini, dia masih masih sering main game gitu ya. Masih sering hura-hura gitu. Nah, tapi pada akhirnya dia akan menyadari. Ya mungkin dia menyadari itu saat dia jauh dari kamu. Dia merasakan kehilangan. Dia merasakan kalau hidupnya itu hampa tanpa kamu. Makanya di sini aku melihat ya, dia sudah bisa menentukan hidupnya. Dia sudah bisa mengendalikan hidupnya. Dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, gitu loh. Nah, disinilah akhirnya dia ingin memulai kembali hubungan bersama kamu, seperti halnya rekonsiliasi, ya. Jadi seseorang ini sebenarnya ya, dia ingin memulai hubungan lagi dengan kamu, tapi dengan versi terbaiknya dia. Dan dia memang lebih berhati-hati lagi di sini untuk menghadapi diri kamu, atau menghadapi mungkin amarah kamu dulu gitu ya. Ternyata mungkin itu semua itu sudah bisa kamu maafkan, dan akhirnya kamu dengan dia berpikir, wah jangan-jangan kita bisa berjodoh. Karena bisa dikatakan kita soulmate gitu loh. Kita mirror, ya begitu. Nah, ini aku juga melihat ada Knight of Cups. Dia begitu memiliki perasaan yang cukup besar kepada kamu, cinta yang cukup luar biasa. Mungkin di sini ada unconditional love ya. Dia saat ini akan merasakan cinta tanpa syarat kepada kamu. Karena dia sadar selama ini dia sudah menyanyiakan kamu. Selama ini dia sudah menyakiti kamu. Nah, saatnya aku ingin menebus semua kesalahan aku. Dan dia akan siap untuk menjadi yang terbaik buat kamu. Dan itulah dia. Ya, mungkin itulah potensi seseorang yang akan bisa menjadi jodoh kamu. Kamu akan melihat potensi itu. Kalau dia berjuang buat kamu, kalau dia rela berkorban buat kamu, dia melakukan apa buat kamu, ya. Ada kata dia akan punya potensi menjadi jodoh kamu, ya, begitu. Di sini ada King of Wands. Dia akan melakukan apapun, ini juga menggambarkan ya. Dia akan melakukan apapun untuk kebahagiaannya kamu. Nah, ini Ten of Cups. Dia memang benar-benar kayak pengen bahagia dengan kamu. Bisa dikatakan dulunya dia itu kayak apa ya? Pernah dulu dia mencari pengganti kamu, tapi dia tidak merasakan.
apa yang dirasakan ke kamu. Makanya dia ingin kembali. Nah, itu yang aku rasakan. Karena dia tahu masa depan bersama kamu, kebahagiaan itu aja bersama kamu. Mungkin bisa saja buat Scorpio nih yang single saat ini. Nantinya kamu mungkin akan ketemu dengan masalah seperti ini. Kamu akan ketemu dengan seseorang, lalu mungkin terpisah lagi, lalu kembali lagi gitu loh. Nah, akan selalu seperti ini. Ya, semoga aja bagi kamu yang resonate, kamu akan bisa menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi nantinya. Ya, Scorpio. Oke, Scorpio. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.